Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 232520116 dari kelas DIP semester 5 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ping float attack, salah satu jenis bandwidth attack dalam serangan DDoS. Apa itu ICMP? Pengertian ICMP. Sebelum masuk ke ping float attack, kita perlu memahami dulu apa itu ICMP. ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol di jaringan komputer yang digunakan untuk menguji koneksivitas jaringan. Fungsi utama ICMP adalah mengirim pesan error, mengirim pesan bahwa data sudah diterima, mendeteksi koneksi yang hilang, dan testing koneksivitas jaringan. Kalian pasti familiar dengan perintah ping kan? Misalnya saat kita ingin mengecek apakah google.com bisa diakses, kita ketik di command prompt ping google.com. Cara kerjanya sederhana. Pertama, komputer kita mengirim ICMP echo request ke server Google. Kedua, server Google membalas dengan ICMP echo reply. Dari sini kita tahu apakah koneksi kita bagus atau tidak. Secara default, perintah ping mengirimkan data sebesar 32 byte. Tapi sebenarnya program ping bisa mengirimkan data sampai 65 kilobyte. Nah, celah inilah yang bisa dimanfaatkan untuk serangan. Pengertian ping float attack. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa itu ping float attack? Ping float attack adalah serangan yang membanjiri sumber daya target dengan paket ICMP echo request dalam jumlah sangat besar dan sangat cepat. Prinsip serangan ini sangat sederhana. Penyerang mengirimkan paket ICMP secepat mungkin tanpa menunggu balasan dari server target. Mari saya jelaskan dengan analogi yang mudah dipahami. Dalam kondisi normal, kita ping ke server, tunggu balasan, baru ping lagi. Jadi prosesnya satu persatu. Tapi dalam ping float attack, penyerang mengirimkan ribuan bahkan jutaan ping sekaligus tanpa henti, tanpa menunggu balasan sama sekali. Kenapa ini berbahaya? Karena setiap paket ICMP echo request yang diterima server harus diproses dan dibalas dengan ICMP echo reply. Ketika jumlah permintaan terlalu tinggi, maka pertama, server kehabisan CPU untuk memproses semua request. Kedua, memori menjadi penuh. Ketiga, bandwidth habis untuk mengirim reply. Dan akhirnya server menjadi overload. Akibatnya, server tidak bisa menangani request dari user legitimate atau user yang benar-benar membutuhkan layanan. Layanan menjadi sangat lambat atau bahkan tidak responsif sama sekali. Seperti contoh di gambar ini, ini adalah traffic normal dan ini traffic ketika terkena ping float attack. Tahap cara kerja serangan. Tahap pertama, persiapan. Penyerang menyiapkan tools atau script khusus untuk melakukan flooding. Tools yang sering digunakan antara lain Hping3, Lloyd, atau custom script dengan Python. Tahap kedua, eksekusi serangan. Penyerang menjalankan command untuk flooding. Contohnya seperti ini. Maaf, ini saya ada kesalahan tulis. Ping -f -s 65500 target server.com. Parameter yang digunakan -f atau float artinya mengirimkan paket secepat mungkin tanpa delay. -s 65500 artinya ukuran paket yang besar mendekati maksimum 65 kilobyte. Dan target server.com adalah alamat target yang diserang. Tahap ketiga, dampak ke server. Ketika serangan dimulai, server menerima ratusan ribu hingga jutaan ICMP echo request per detik. Server akan mencoba memproses semua request tersebut. Hasilnya CPU usage naik drastis bisa mencapai 100%. Memori penuh karena harus menyimpan queue request, bandwidth upload server habis untuk mengirim echo reply. Dan server tidak bisa melayani traffic dari user legitimate. Visualisasinya sederhana seperti ini. Yang normal, klien kirim satu ping ke server, server balas satu reply ke klien. Lancar. Attacker kirim 1 juta ping per detik ke server, server overload crash. Tahap keempat, service down. Akhirnya server menjadi sangat lambat, tidak responsif atau bahkan crash
dan down total. User yang mencoba mengakses website atau layanan tidak bisa terhubung sama sekali. Ini adalah ilustrasi gambar ketika attacker mengirimkan ribuan request. Contoh kasus nyata. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus nyata yang pernah terjadi. Kasus pertama, serangan kasus Kaskus vs Yogya Free 2008. Pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2008 terjadi serangan DDoS terhadap website Kaskus yang dilakukan oleh komunitas Yogya Free. Serangan ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan mengalami korup. Thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh administrator Kaskus. Karena serangan berlangsung cukup lama, administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Serangan ini merupakan balasan dari komunitas Yogya Free terhadap Kaskus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan tanda tangan memorandum online. Berkaca pada pengalaman ini, Kaskus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengamanan data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Mengapa termasuk bandwidth attack? Sekarang kita bahas kenapa Pink Floyd masuk kategori bandwidth attack. Bandwidth attack adalah serangan yang mengeksploitasi keterbatasan bandwidth atau throughput jaringan dengan cara membanjiri jaringan dengan traffic sampai bandwidth habis. Karakteristik bandwidth attack adalah fokus menghabiskan kapasitas bandwidth menggunakan volume traffic yang sangat besar. Tidak perlu mengeksploitasi bug atau vulnerability. Hanya butuh resource yang lebih besar dan target. Pink Floyd masuk kategori ini karena 3 alasan utama. Pertama, menghabiskan bandwidth upload server. Setiap ICMP echo request harus dibalas dengan echo reply. Jika ada 1 juta request, server harus kirim 1 juta reply, bandwidth upload server cepat habis. Kedua, menghabiskan bandwidth download target. Paket ICMP yang masuk memenuhi bandwidth incoming, sehingga traffic yang legitimate tidak bisa masuk. Ketiga, serangan berbasis volume. Ini bukan exploit vulnerability software, murni membanjiri dengan volume data yang besar. Semakin besar bandwidth penyerang, semakin efektif serangannya. Analogi sederhananya, bayangkan serangan seperti jalan tol dengan kapasitas 1000 mobil per jam. Pink Floyd seperti mengirim 10.000 mobil dalam 1 jam. Jalan tol macet total yang benar-benar perlu lewat tidak bisa. Nah, pencegahan dan mitigasi. Pertanyaan penting sekarang, bagaimana cara mencegah Pink Floyd attack? Metode pertama, rate limiting. Kita batasi jumlah ICMP request yang bisa diterima per detik menggunakan firewall. Konfigurasinya menggunakan IP table seperti ini. Artinya hanya izinkan 1 ICMP request per detik, sisanya di drop. Metode kedua, ICMP filtering. Ada 2 pilihan. Pertama, blok ICMP sepenuhnya. Ini cara paling ekstrim tapi efektif. Kelemahannya kita kehilangan fungsi troubleshooting dengan ping. Kedua, allow ICMP secara selektif, hanya diizinkan ICMP dari IP tertentu, misalnya hanya dari jaringan monitoring internal. Metode ketiga, DDoS Protection Service. Gunakan layanan protection seperti Cloudflare, AWS, Shield, atau Akami. Layanan ini punya bandwidth yang sangat besar untuk absorb serangan, teknologi scrubbing untuk filter traffic berbahaya, dan global network untuk distribute load. Metode keempat, monitoring dan detection. Gunakan tools monitoring seperti Nagios, Zabbix, atau Wireshark untuk paket analis. Indikator serangan antara lain spike traffic ICMP tiba-tiba, CPU usage tinggi tanpa sebab jelas, banyak ICMP dari IP yang sama, dan bandwidth consumption yang abnormal. Metode kelima, update dan patch. Sistem operasi modern punya built-in protection terhadap Pink Floyd.
Jadi sangat penting untuk selalu mengupdate security patch secara rutin guna menutupi celah-celah keamanan yang ada pada sistem operasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.